Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Anissa 7915. Pada saat ini saya berada di ruas Jalan Raya Puncak, tepatnya di Ciawi ya. Hari ini saya akan menginformasikan buat teman-teman, bagi teman-teman yang menuju kawasan puncak terutama di hari libur dan terjebak kemacetan, ada beberapa jalan alternatif ataupun jalan tikus yang bisa teman-teman lalui untuk menuju kawasan puncak agar terhindar dari kemacetan ataupun terhindar dari yang namanya pemberlakuan satu arah ataupun one way. Baik, sebelum lanjut video ini, buat teman-teman yang baru saja menemukan video ini, silahkan di like, di share. Yang belum subscribe, di subscribe juga agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya terkait di channel ini. Baik, di depan ini adalah ada pertigaan ya, dimana kalau lurus itu menuju lampu merah Gadok ataupun jalan tol Gadok. Nah, kita akan menggunakan jalur alternatif, dimana kita menggunakan di sini belok kanan ya, belok kanan. Di situ ada petunjuknya, alternatif Taman Safari. Nah, teman-teman bisa melalui jalan ini untuk menuju kawasan Puncak Cisarua. Jika teman-teman terjebak kemacetan di seputaran Gadok ataupun terjebak pemberlakuan one way atau satu arah. Biasanya pemberlakuan one way sering dilakukan pada jam-jam tertentu di hari libur, baik itu hari libur nasional ataupun hari libur weekend biasa. Dan untuk saat ini untuk kawasan puncak, setiap hari libur diberlakukan pemberlakuan ganjil genap. Jadi buat teman-teman yang mau berlibur ke kawasan puncak, jika terkena pemberlakuan ganjil genap, silakan teman-teman juga bisa menggunakan jalur alternatif ini, bisa melalui Ciawi. Jadi disarankan buat teman-teman, jika keluar tol pintu tol Gadok, gerbang pintu tol Gadok utama, teman-teman bisa menuju ke arah Ciawi, nanti menuju ke arah puncak ya, Ciawi. Nah, nanti sebelum lampu merah Gadok ada, di situ udah ada petunjuknya, alternatif menuju Taman Safari Puncak. Jalannya seperti ini ya teman-teman, cukup nyaman dilalui untuk kendaraan roda 4 berukuran kecil, sedang ataupun yang besar ya. Cuman untuk teman-teman yang mau menggunakan jalur alternatif ini, agar mempersiapkan terlebih dahulu kondisi kendaraannya ya. Minimal kendaraannya harus berkondisi prima, karena jalur ini memiliki beberapa tanjakan yang cukup ekstrim. Dan ini saya masih berada di kawasan Ciawi ya. Untuk jalur alternatif ini jaraknya kurang lebih sekitar 15 kilo ya, 15 km dari Jalan Raya Ciawi menuju Cisarua, sekitar 15 km. Baik, sekali lagi bagi teman-teman yang baru saja menemukan video ini, silahkan untuk di like, di subscribe, dan di share juga ya ke teman-temannya, agar teman-temannya juga yang akan menuju ke kawasan puncak yang belum mengetahui jalur alternatif kawasan puncak bisa melalui jalur ini. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya bagikan di channel ini. Untuk kondisi jalannya seperti yang Anda lihat ya, seperti ini ya, dilalui untuk kendaraan jenis apapun mudah.
Nah ini nanti di depan ada pertigaan ya, ada belokan yang ke kiri dan yang ke kanan. Untuk teman-teman bisa mengambil jalur yang ke kiri. Di sini tikungannya agak cukup patah, jadi teman-teman harus tetap berhati-hati. Biasanya di sini banyak paogah ya. Kalau untuk hari-hari libur di sini banyak paogah. Jadi teman-teman silakan yang mau melintas di kawasan puncak menggunakan jalur alternatif ini bisa mempersiapkan uang recehannya, karena biasanya di sini banyak sekali paogah. Kondisi jalannya masih ini ya, seperti ini ya. Jadi aman lah untuk kendaraan roda 2, kendaraan-kendaraan mewah atau apa masih aman ya untuk melalui jalur ini. Dan ini kendaraan yang kemungkinan ini yang dari arah puncak ya menuju Jakarta, kemungkinan macet parah. Jadi mereka menggunakan jalur alternatif ini yang menuju kendaraan-kendaraan yang menuju Bogor dari arah puncak. Kemungkinan saat ini jalur puncak mengalami kemacetan, jadi mereka menggunakan jalur alternatif ini. Jalur alternatif ini juga nanti bisa keluar setelah sampai di Cisarua, bisa keluar di Lembah Nyiur ataupun Hotel Lembah Nyiur, bisa juga keluar di Pasar Cisarua, bisa juga keluar di pertigaan Citeko, dan terakhir bisa keluar langsung di pintu masuk Taman Safari. Jadi untuk saat ini saya akan menggunakan jalur ini langsung menuju kawasan Taman Safari ya, langsung menuju kawasan Taman Safari. Jadi nanti saya keluar di tepat di gerbang masuk Taman Safari. Sekali lagi bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga link video ini ke teman-temannya agar channel ini bisa terus berkembang ya, dan teman-teman juga tidak ketinggalan. Nah ini adalah salah satu tanjakan ekstrim pertama nih, walaupun sedikit, cuman tanjakan ini cukup ekstrim dan di sini banyak sekali kendaraan yang tidak bisa menanjak. Walaupun sedikit tapi cukup ekstrim. Nah ini nanti di depan ada pertigaan lagi ya. Ini agak sedikit macet. Ada pertigaan di mana yang ke kiri itu mengarah kembali ke Gadok atau Pasir Angin ya, yang ke kiri. Nah yang ke kiri mengarah ke Gadok Pasir Angin. Jadi teman-teman yang masuk dari Gadok Pasir Angin akan keluar dari sini. Nah kita ngambil arah yang ke kanan. Di situ sudah tertulis ya, Taman Safari Puncak dan Gadok Bogor. Nah kita ambil arah kanan. Kondisi jalannya seperti ini, masih bagus. Dan ini kendaraan-kendaraan ini mungkin masuk dari pintu keluar atau lampu merah Gadok. Setelah lampu merah Gadok, tepatnya di pertigaan Pasir Angin, mereka masuk dari sana. Kalau tadi saya masuk dari Sesepan ya, dari arah Ciawi. Untuk jalur ini kalau dalam keadaan sepi bisa dipacu antara 40 sampai 30 km per jam ya. Kecuali kalau lagi padat. Kan normalnya 40 sampai 30 km per jam. Dan untuk waktu tempuhnya dari
pas tadi saya masuk dari pertigaan Sesepan sampai Cisarua itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 30 menit ya, tergantung kecepatan kita ya. Baik, sekali lagi buat teman-teman yang baru aja menemukan video ini, jangan lupa di like, di share, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan informasi-informasi seputaran puncak untuk Anda semua. Buat teman-teman juga yang menyukai penelusuran misteri ya, silahkan bisa dicek di beranda saya, di video saya. Di situ saya juga banyak mengupload tentang penelusuran misteri ya, sosok-sosok astral seperti itu. Jadi jika di antara teman-teman ada yang menyukai tayangan-tayangan misteri, silahkan bisa dicek videonya di beranda channel saya. Di sana saya banyak mengupload video-video penelusuran rekan saya yang ada di Bandung. Kalau di daerah sini untuk kendaraan yang cukup besar, mungkin jika berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan akan agak sedikit terhambat ya, dikarenakan jalurnya agak sedikit kecil. Cuma untuk saat ini kondisi jalannya bagus ya, karena sudah diperbaharui lagi. Baik, buat teman-teman yang menyukai tayangan ataupun video ini, silahkan bisa di share ya ke teman-temannya, atau silahkan di like. Jika memang suka silahkan di like video ini, jika memang tidak suka silahkan di dislike saja, tidak apa-apa ya. Dan mungkin bagi yang berkenan untuk subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel video ini. Jika tidak berkenan pun tidak apa-apa. Bagi teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk informasi-informasi sekitaran puncak dan lain-lainnya, silakan bisa di like atau di subscribe video ini ya, atau dibagikan link video ini ke teman-temannya agar channel ini bisa terus berkarya dan berkembang dengan baik. Saat ini saya sudah memasuki kawasan Pasar Pasir Muncang ya, dimana di sini jalannya agak sedikit menyempit untuk dua kendaraan. Jika berpapasan mungkin harus bergantian ya, salah satu harus bergantian jika berpapasan untuk kendaraan yang agak cukup besar. Jika berpapasan di jalur ini mungkin harus bergantian. Dan di depan sini adalah kawasan pasar ya, pasar tradisional. Nanti di depan ada pertigaan yang ke kiri dan ke kanan, nanti kita mengambil arah yang ke kiri atau arah ke Taman Safari. Nah, ini adalah pasar tradisional. Biasanya di sini sering terjadi penyumbatan ya,
karena banyaknya kendaraan atau angkot yang menaik menurunkan penumpang di sini. Ini ada pasar walaupun sedikit, cuma kadang di sini sering macet, terjadi macet yang cukup lumayan parah. Dan ini kita mengambil arah ke kiri ya. Nah seperti ini, karena jalannya sempit, banyak kendaraan yang parkir kanan kiri, jadi agak sedikit tersendat. Kalau volume kendaraannya tinggi, di sini macetnya parah. Dan untuk kendaraan yang bila bertemu berpapasan itu harus ekstra hati-hati dan harus pelan-pelan ya, dikarenakan jalannya agak sedikit sempit, kecuali kendaraan-kendaraan kecil. Seperti ini ya. Nah, tikungannya sedikit tajam di sini. Nanti di depan juga sama, ada pertigaan, kita ambil arah yang ke kanan ya. Nanti di depan ambil arah ke kanan. Tikungannya agak sedikit patah dan agak tikungannya miring ya. Jadi buat rekan-rekan yang melintasi jalur ini hati-hati aja. Udah banyak paugah ya di sini. Nah, ini agak sedikit patah dan miring di tanjakannya. Untuk kondisi jalan, jika Anda menggunakan jalur ini mulus ya jalannya ya, aman. Jadi jangan takut untuk kondisi jalannya bagus. Kemana itu motor? Ini kendaraan-kendaraan yang dari arah puncak ya, mungkin dikarenakan macet, mereka menggunakan jalur alternatif ini. Mungkin mereka masuk dari Cisarua ataupun dari Citeko ataupun dari Taman Safari. Kemungkinan banyak kendaraan ini yang keluar dari Taman Wisata Safari ya. Jadi mereka langsung menggunakan jalur alternatif. Nah ini di depan ada pertigaan lagi, kita ngambil jalur yang ke kiri. Cuman perlu diketahui buat teman-teman yang belum pernah melintas di kawasan ini, jalurnya agak sedikit sempit ya. Untuk yang belok ke kiri, jalurnya sempit. Jadi jika ada dua kendaraan dari arah berlawanan itu harus bergantian. Salah satu harus menunggu dulu, sama juga karena jalurnya sempit. Nah kita masuk ke kiri ya, masuk jalur kiri, jalannya agak sedikit sempit. Jadi ini hanya muat untuk satu kendaraan aja nih. Jadi kalau ada dua kendaraan, salah satunya harus menunggu. Nah, biasanya di sini sering terjadi penyumbatan karena kan banyak kendaraan yang dari arah berlawanan tidak mau mengalah. Mereka pengen berebut. Yang dari bawah nggak mau mengalah, yang dari atas nggak mau mengalah. Jadi sering tersumbat di situ. Nah di depan ada turunan yang cukup curam ya, kurang lebih 30 derajat atau berapa ini, kurang tahu, turunnya cukup curam. Jadi dipastikan untuk rekan-rekan yang mau melintas ke kawasan puncak menggunakan jalur alternatif ini, persiapkan kondisi kendaraan Anda. Ini jalan cukup curam. Setelah menemukan turunan yang cukup curam, nanti kita di depan dihadapkan dengan tanjakan yang juga sama, cukup curam, ekstrim. Jadi kendaraan Anda harus benar-benar ekstra prima ya jika melintas di kawasan ini. Nah, kita langsung naik, jalannya sempit seperti ini. Ini cukup curam, banyak kendaraan yang tidak kuat atau gagal nanjak di sini ya. Jadi kalau di sini, kalau misalkan teman-teman
kebetulan melintas di kawasan sini dan di depan teman-teman ada kendaraan lain, alangkah baiknya disuruh dahulukan saja kendaraannya, jangan sampai teman-teman menempel di belakang kendaraan yang ada di depan. Kasih jarak agar kendaraan tersebut bisa dipastikan bisa menanjak, agar jika terjadi suatu hal, misalkan kendaraannya tidak kuat nanjak ataupun apa, teman-teman yang di belakang tidak kalang kabut. Jadi berikan jarak terlebih dahulu. Jadi di sini jalannya cukup ekstrim tanjakannya. Di depan juga sama, tikungan patah dan nanjak, walaupun sedikit tanjakannya, cuman ekstrim. Jika yang belum paham atau belum pernah melintas ke kawasan ini, banyak yang sering mogok di sini. Dan di sini juga banyak pak ogahnya ya, tuh. Seperti ini. Karena ini jalan kecil ya, cuman masuk untuk satu kendaraan. Jadi jika berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu harus menahan atau menunggu. Karena jalannya cukup sempit. Seperti ini, harus menunggu saling bergantian karena jalannya sempit ya. Nah, di depan juga ada pertigaan, di mana salah satunya yang mengarah ke kanan itu bisa langsung tembus ke Taman Safari. Cuman saya sarankan buat teman-teman yang melintas ke sini mau menuju Taman Safari, alangkah baiknya jangan menggunakan jalan yang kanan ini ya. Nah, ada mobil putih ini belok. Alangkah baiknya menggunakan jalur kiri ya ke sini. Karena untuk yang jalur kanan walaupun itu tembus langsung ke Taman Safari, cuman jalannya agak sempit dan melewati perkampungan. Dan ada beberapa tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim. Jadi saya sarankan alangkah baiknya teman-teman menggunakan jalur ini aja, via Cisarua Citeko. Jadi tadi di pertigaan yang tadi jangan ambil arah kanan, tapi ambil arah kiri aja. Jalannya luas. Kalau yang arah kanan tadi jalannya sempit dan melewati perkampungan serta ada beberapa tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim. Nah, ini juga salah satu tanjakan ekstrim. Jadi buat teman-teman jangan sampai seperti ini ya. Mereka rapat, ternyata mobil yang di depan mereka tidak kuat. Mobil yang di depan tidak kuat menanjak. Mungkin ini baru pertama kali lewat ke sini ya, jadi kurang begitu memahami tanjakannya. Nanti teman-teman bisa menggunakan jalur ini untuk menuju kawasan Taman Safari ya, bisa. Nanti di depan juga ada pertigaan. Nah, untuk yang lurus itu menuju ke kawasan hotel Cisarua ya. Nah, teman-teman bisa ambil jalur kanan ke sini. Kanan. Terus ikutin jalur ini kanan. Kalau yang lurus tadi ke arah Lembah Nyiur ya, keluarnya Lembah Nyiur. Teman-teman bisa ambil arah kanan lurus. Kalau untuk yang lurus ke arah Lembah Nyiur. Untuk di sini karena ini adalah melewati perkampungan, jadi jalannya agak sedikit sempit ya. Jadi hanya bisa untuk satu kendaraan. Jadi jika berpapasan itu harus bergantian. Karena ini adalah perkampungan. Cuma nanti di depan jalannya kembali lebar. Ya baik, sekali lagi buat teman-teman yang baru saja menemukan video ini atau channel video ini, silahkan jangan lupa ditinggalkan like-nya dan subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang belum share silahkan di share terlebih dahulu ke teman-temannya. Dan semoga video ini bermanfaat ya
bagi teman-teman yang mau menuju kawasan puncak, terutama yang terjebak kemacetan. Teman-teman bisa menggunakan jalur alternatif ini ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya bagikan di channel ini. Dan buat teman-teman juga yang menyukai petualangan misteri atau penelusuran sosok-sosok astral, sosok-sosok misteri, silahkan di beranda saya juga banyak. Saya banyak mengupload video-video penelusuran misteri ya. Silakan teman-teman yang menyukai misteri bisa dicek di beranda saya, di beranda video saya. Kita tetap lurus ya terus. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau melintas atau menggunakan jalur alternatif ini, persiapkan ya uang recehannya agar tidak, jika ada Pak Ogah itu tidak kalang kabut. Saya akan dipersiapkan uang recehannya. Nah ini selepas tikungan ini di depan kita belok kanan, kita ambil kanan ya. Karena kalau untuk lurus ini adalah mengarah ke kawasan Pasar Cisarua ataupun Hotel Safari Garden. Untuk yang lurus mengarah Pasar Cisarua. Nanti kita di depan masuk ke kanan. Nah di depan kita masuk kanan ya, ke arah Taman Safari ini kita masuk kanan. Kalau lurus itu menuju Pasar Cisarua ataupun Hotel Safari Garden. Kita bisa arah Taman Safari sini ya, kanan. Jalannya luas dan bagus ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir jika melintasi jalur ini. Jalan Taman Safari ke sini ya. Oh, sepertinya hujan ya di atas nih. Ini di depan kita ambil kiri. Nah, di depan kita ambil kiri.